setiap kali ada teman-teman yang baru join meditasi, mereka akan selalu bilang, oh gini, kok meditasi bukannya bikin gue tenang, tapi malah gue ngeliat pikiran gue tambah kacau ya. Terus saya bilang gini, enggak, bukan karena meditasi pikiran lu kacau, tapi setiap hari itu sebenarnya pikiran lu udah kacau gitu. Tapi karena lu nggak pernah mendengar diri lu sendiri, sehingga ketika lu punya kesempatan untuk jeda dalam keheningan mendengar diri lu sendiri, lu baru menyadari, oh gue tuh kacau ya. Teman baca, selamat datang di podcast Behind the Book bersama saya Barkah Winata. Kali ini kita mau membahas tentang sebuah semesta yang kita tahu seringkali semesta adalah sebuah hal yang besar, tapi kita juga dapat mengartikan bahwa semesta itu adalah diri kita sendiri, diri kita dengan banyak-banyak pikiran kita, diri kita dengan bagaimana kita bersikap dan lain-lainnya. Itu semua diangkat dalam sebuah buku berjudul Dunia Dalam Senyap. Bersama saya sudah ada penulisnya, Mas Raka. Hai. Apa kabar? Baik. Aku panggil Mas Raka ya? Boleh. Bagaimana kabar Mas Raka dan semestanya gimana? Kalau boleh tahu sekarang, terupdate-nya terkini Masih gimana? hidup dan masih nafas. Nggak, kayak bingung kalau ditanya apa kabar, karena ya yang pasti masih hidup dan masih nafas. Tapi semestanya sendiri bagaimana menurut Mas Raka ketika menjalani kehidupan sekarang? Apakah sekarang sedang lebih baik atau ada sesuatu yang sedang dirasakan mungkin? Kalau buat saya pribadi ya, kadang saya tuh udah nggak menempatkan sesuatu tuh baik atau buruk. Kadang tuh kita kayak sebuah journey aja nggak sih? Kita nggak pernah tahu itu baik atau buruk. Mungkin sekarang kelihatan buruk, mungkin sekarang kelihatan baik, tapi kita nggak tahu kayak gimana ke depannya. Jadi saya nggak pernah mengidentifikasi apa yang saya alami itu sebagai baik atau buruk, tapi lebih kayak ya udah sebuah perjalanan. Kadang sungai, kalau di sungai yang mengalir kita ngelewatin batu, kita ngelewatin liuk-liuk, dan ya just enjoy that. Karena nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain menikmati itu kan. Jadi bagian dari aliran itu ya tadi, kalau memang diumpamakan dengan sungai ya, ya batu itu adalah bagian dari aliran itu ya. Oke, di buku Mas Raka ini, Dunia Dalam Senyap, itu dibuat di openingnya, aku sambil melihat bukunya ya. Opening pertama itu bicara tentang satu kalimat pembukanya adalah semua orang menyukai kejujuran, tapi tidak semua mampu menerimanya. Bagaimana? Apa Mas Raka opening dengan kalimat seperti apa? Mau buat, udahlah kita buka aja semuanya nih, kita istilahnya telanjang aja atau gimana yang mau disampaikan dari Mas Raka? Waktu kita kecil pernah nggak sih kita dengar satu kata-kata yang mungkin dipajang di sudut kelas gitu ya? Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Betul. Tapi setelah kita dewasa, apakah kejujuran benar-benar laku di mana-mana? Ngerti. Atau sebenarnya cuma ada segelintir orang aja sih yang bisa mau menerima kalau itu adalah mata uang gitu ya? Maka mata uang itu bisa diterima sama orang itu. Oke, jadi kejujuran yang kita bayangkan bahwa ini adalah sebuah kebenaran, semua orang pasti akan menerimanya. Seiring berjalannya waktu, malah justru orang banyak yang nggak mau menerima itu kan. Kalau yang saya lihat waktu nulis itu sebenarnya lebih gini. Kalau kita nanya ke orang, lu suka kejujuran atau kebohongan? Semua orang pasti bilang, iya Gus, pengennya jujur. Betul. Gitu. Tapi ketika dalam konteks bahwa kita berkata jujur, belum tentu semua orang bisa menerimanya. Iya. Gitu, kayak teman kita deh misalnya, gue gemukan apa enggak ya? Mungkin pertanyaan itu adalah validasi dia untuk pengen didengar, dipuji bahwa kurus gitu. Tapi ketika kita jujur, iya lu gemukan gitu, dan mungkin itu orang nggak siap menerimanya gitu. Kadang ada banyak paradoks yang kalau kalimat itu sebenarnya membuat saya menjadi bertanya-tanya tentang ketika kecil kita diajarkan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana, tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan kita, kejujuran itu hanya bisa diterima oleh mereka yang siap. Dan ada banyak orang yang sebenarnya tidak siap dengan kejujuran itu sendiri gitu. Karena saya pikir dunianya manusia gitu ya, kalau sastrawan bilang, Pramudia Natur, manusia itu makhluk yang kompleks,
dunianya sangat kompleks sehingga kejujuran tuh nggak bisa dipandang hanya sebagai kejujuran aja. Kadang ketika ditanya lu suka jujur, of course dia bilang semua orang suka jujur gitu, tapi belum tentu mereka bisa memahami dan menerima kejujuran itu apa adanya seperti itu. Berarti menurut Mas Raka, kan tadi jujuran, kita mau jujur, tapi semua orang belum tentu mau menerima kan. Enaknya sebenarnya kita posisinya itu, ini saatnya kita jujur nih, ini saatnya kita enggak, atau gimana menurut Raka Pak Hidup? Kalau saya mau jujur aja terus gitu. Kalau Mas Raka sendiri memposisikannya. Nah, yang paling menarik adalah kalau kita ngelihat dari dunia sosial kita gitu ya. Dunia sosial kita itu kan tidak statis, tidak soal hitam atau putih, tidak soal baik atau buruk gitu, tidak soal bahagia atau menderita. Orang yang berpikir tentang kebahagiaan aja dia disebut gila, yang berpikir tentang penderitaan aja disebut sakit gitu. Tapi dunia kita tuh sangat kompleks dan itu kenapa tidak ada satu teori pun yang bisa menjawab dengan pasti tentang dunia sosial seperti apa. Jadi kalau kita bilang tentang kejujuran, menurut saya pada akhirnya kita harus belajar tentang sebuah seni dalam berkomunikasi ya, gitu. Tanpa harus kemudian kita menanggalkan value kita. Menurut saya kejujuran sebagai sebuah value adalah satu hal yang sangat penting di tengah dunia yang terdisrupsi gitu ya, apalagi di kota-kota besar, di tengah masyarakat kita dengan budaya yang tinggi. Kalau kita bilang di masyarakat gitu ya, kalau kita mau nolak aja harus dengan sesuatu yang halus. Tapi apapun itu menurut saya yang jadi begitu mahal adalah sebuah kejujuran. Dan bagi semua orang yang mungkin sudah terlalu lelah dengan ingar-bingar kepalsuan gitu ya, kalau bahasa anak mudanya sekarang pers gitu ya, mungkin kejujuran itu menjadi sangat berharga. Tapi bagi beberapa orang mungkin enggak. Ya itulah seni di mana kita bisa menempatkan diri, karena dunia sosial itu nggak bisa dijawab dengan satu teori yang pasti. Oke, jadi bagaimana kita menempatkan diri kita di dunia sosial ini ya, bagaimana nilai-nilai kejujuran itu bisa kita sampaikan, waktunya bagaimana, kita melihat bagaimana orang itu akan menerimanya ya. Walaupun memang akan lebih baik kalau kejujuran itu bisa tersampaikan dan semua orang mungkin bisa melihat ke diri sendiri bahwa oh ternyata itu yang terjadi di diri saya. Kan paling susah mungkin kan jujur terhadap diri sendiri kan, paling susah menilai diri sendiri, apa saya udah seperti ini atau saya udah mencapai ini gitu. Terus ya kalau kita ngomong kejujuran sama diri sendiri gitu ya, itu kan hal yang kompleks menurut saya pribadi ya. Karena ada kita tuh hidup di dunia di mana kita didorong untuk mencari validasi dari luar. Betul. Ya, kita mau dibilang berilmu aja harus punya sertifikat dulu dari suatu lembaga. Ada dorongan bahwa ketika kita divalidasi oleh pihak lain yang ada di luar, maka kita valid. Ya, sehingga kebanyakan orang-orang menjadi tidak fokus dengan dirinya sendiri. Bukan fokus dengan diri sendiri itu berarti bukan egois ya, tapi kayak dia tidak pernah bertanya ke diri dia sendiri, karena dia selalu bertanya keluar. Itu yang ngebuat menurut saya akhirnya susah untuk kita menemukan kejujuran di dalam diri kita sendiri, karena yang kita cari itu sibuk dengan validasi yang ada di luar. Dan memang kita hidup di tengah-tengah zaman sekarang yang menurut saya semua itu harus divalidasi oleh pihak luar, sehingga kita sibuk dengan apa yang ada di luar dibandingkan dengan apa yang ada di dalam. Betul. Kayak mau disebut pintar aja harus dapat gelar profesor dulu. Kayak gitu. Ya itu memang sebuah lembaga yang ada gitu, tapi bagaimanapun itu berpengaruh juga dengan pola pikir kita sih menurut saya sekarang. Oke. Jadi mungkin mencapai kejujuran itu ya mungkin validasi bener ya, ada sesuatu yang terstandarisasi dari situ, tapi benarkah kita kalau terlalu mengejar validasi, apakah itu juga tepat untuk diri mungkin ya kalau menurutku ya. Iya, kayak sering gini ya. Banyak masalah besar di kita itu kan ketika kita mencari validasi di luar gitu ya. Kayak kita zaman sekolah aja, ya yang penting gue lulus S1 dapat ijazah atau gue disebut sarjana. Tapi apakah secara internalnya dia S1? Ya. Kalau hanya sekedar mencari validasi keluar, itu kan yang menjadi jebakan yang kadang-kadang kita nggak lihat. Nanti setelah jadi sarjana ternyata nyari kerja susah ya, karena keterampilannya nggak ada gitu. Sama kayak diri kita gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan sosial kita itu juga berpengaruh ke diri kita sendiri, saya yakin gitu. Kalau kita hanya mencari validasi di luar, apa yang tampak di luar itu mungkin kelihatan indah.
Tapi belum tentu kan di dalamnya kita ada badai apa enggak, karena yang tahu kan diri kita sendiri. Betul. Kadang kita juga nggak mau jujur sama diri kita karena mungkin kita lebih suka dengan sesuatu yang indah di luar daripada ngelihat sesuatu yang buruk di dalam. Iya. Ya, itu tadi kita pembahasan soal kejujuran memang sangat kompleks, sehingga kita mungkin teman-teman yang nonton di sini bisa menyimpulkan sendiri bagaimana akan bersikap mengutarakan kejujuran bagaimana. Gitu. Balik ke buku Dunia Dalam Senyap, aku boleh tahu nggak sebenarnya inti idenya itu yang memantik sehingga menjadikan buku ini apa? Kira-kira awal statement atau gagasan apa yang awal banget menjadi istilahnya benih lah, menjadi buku ini, dan mungkin boleh diceritain akhirnya menjadi bentuk yang seperti apa sih di buku ini? Ini sesuatu hal yang konyol sih sebenarnya, karena saya pribadi adalah orang yang suka nulis. Ya. Dan saya pribadi adalah orang yang tidak peduli tulisan saya dibaca apa enggak. Karena buat saya menulis itu adalah menuangkan gagasan kita yang mungkin orang lain nggak bisa dengarkan. Tapi kayak kita berbicara dengan orang yang dia bisa mendengarkan gagasan kita secara utuh. Jadi awal mulanya itu ketika ditanya buku ini gagasannya apa, itu sulit dijawab. Tapi ketika buku ini dimulai dari mana, itu akan lebih mudah. Jadi ketika saya kuliah jurnalistik dan saya belajar menulis dari situ. Dan setiap kali saya punya pemikiran, saya tulis di blog saya yang saya yakin nggak pernah ada viewers yang banyak gitu ya. Karena memang isinya ya memang saya dan diri saya yang saya tulis apa adanya gitu. Nah, sampai suatu hari ada seseorang yang mengunjungi blog saya dan kemudian bilang, oh bagus nih kalau dikembangkan. Sehingga ini menjadi sebuah tulisan. Kenapa konsep yang diangkat Dunia Dalam Senyap? Karena saya pikir ini adalah masalah yang paling kompleks di tengah masyarakat kita zaman sekarang, di tengah anak muda zaman sekarang gitu ya. Anak muda zaman sekarang itu satu yang paling dia takutin adalah mati gaya. Oke. Mati gaya dalam hal apapun. Ketika kita nggak punya aktivitas, kita merasa ada ketakutan paling besar. Mati gaya itu karena kita nggak punya aktivitas kan. Oke. Nah, ya, buku ini tuh dirancang ketika pandemi, ketika benar-benar semuanya shutdown. Itulah saat orang-orang mati gaya berarti. Sebanyak semua orang mati gaya. Dan semua orang itu merasa justru ketika dunia senyap dan harusnya mereka menemukan ketenangan, tapi mereka justru malah bergemuruh di dalam batin mereka. Karena mungkin selama ini mereka terlalu sibuk sama sesuatu yang ada di luar. Dan mereka nggak pernah melihat sesuatu yang lebih intim antara diri mereka sendiri, termasuk saya dengan diri saya. Sehingga ide dasar buku ini adalah yaitu bagaimana kita bisa menikmati sebuah keheningan, kesenyapan gitu, sama kayak kita mau dengerin musik. Biarpun itu artis besar yang nyanyi sekelas Adele gitu, tapi kalau berisik kita nggak akan pernah bisa dengerin musik itu dengan baik. Pertama-tama kita butuh kesunyian dulu. Dengan adanya kesunyian kita baru bisa mendengar musik itu dengan baik. Jadi ketika zaman sekarang kita dituntut bahwa semua tuh harus rame, semua harus bersuara, tapi sebenarnya ada kebijaksanaan yang mungkin orang zaman dulu lakukan adalah dengan mereka lebih suka menyepi dalam sunyi, karena di dalam itu kita lebih bisa banyak mendengar orkestra yang lebih menarik di dalam diri kita gitu. Dan ini juga yang satu yang saya tulis di buku ini kayak gitu sih. Menarik, aku baca tentang sepi itu adalah orkestra ya, kalau boleh tahu ya. Jadi yang aku sukai tadi ketika pandemi kan masyarakat bilang bahwa ketika kita di luar terus cari semua validasi dan segala macam, kita balik ke dalam, yang terjadi bukan sepi, malah justru makin bergumuruh. Itu yang aku tangkap justru hal yang aku sih baru ngerasa, oh iya bener juga ya, ternyata berkecamuk dalam pikiran tuh justru lebih riuh ketimbang kita mendengar validasi orang-orang itu. Nah, itu juga yang menjadi menarik sebenarnya, karena selama lebih dari 12 tahun saya ada volunteering di meditasi, mindfulness. Setiap kali ada teman-teman yang baru join meditasi, mereka akan selalu bilang, oh gini, kok meditasi bukannya bikin gue tenang, tapi malah gue ngeliat pikiran gue tambah kacau ya. Terus saya bilang gini, enggak, bukan karena meditasi pikiran lu kacau, tapi setiap hari itu sebenarnya pikiran lu udah kacau gitu.
Tapi karena lu nggak pernah mendengar diri lu sendiri, sehingga ketika lu punya kesempatan untuk jeda dalam keheningan mendengar diri lu sendiri, lu baru menyadari, oh gue tuh kacau ya. Gitu. Justru menyadari momen pertama saat, oh gue kacau, justru di situ menjadi momen sebenarnya untuk kita satu langkah lebih maju, untuk kita bisa lebih hening. Oke. Jadi tentang mengambil jeda tadi, sehingga kita bisa melihat ke diri sendiri, kemudian keluar lagi. Bukan berarti maksudnya keluar itu juga kita identik dengan sesuatu yang hingar-bingar dan nggak selalu buruk kan sebenarnya. Riuh dan bekerja, beraktivitas atau istilahnya berinteraksi gitu. Ya, ini yang kadang menjadi lucu adalah manusia itu selalu berdiri di dua titik yang ekstrim. Ketika saya bilang kesunyian itu menarik, kita kadang berdiri di sisi yang ekstrim. Kita benar-benar menghindari kesunyian itu. Menarik diri jauh sekali. Seolah-olah kesunyian itu suci dan ingat-bingar itu sesuatu yang nista gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu sih. Terlalu ekstrim ke kiri atau ke kanan juga bukanlah jalan yang baik gitu. Tapi bagaimana make everything balance gitu, sama kayak roda mobil gitu ya, kalau digambarin kadang kita juga butuh istirahat, kadang kita juga butuh waktu untuk diri kita sendiri, kadang kita juga butuh waktu untuk bekerja, kadang kita juga butuh untuk bermain. Kalau salah satu kita cabut, mobil itu timpang dan mobil itu nggak bisa jalan dengan benar. Sama aja kayak gitu sih sebenarnya. Jadi jangan mendefinisikan tuh kayak terlalu ekstrim antara dua kubu. Lu kubu yang mana, kubu A atau kubu B gitu. Itu bakal membuat orang menjadi gila juga sih menurut saya. Ya karena orang mendefinisikan, udah saya mau mundur, mau hilang. Kadang seperti itu kan, healing untuk hilang misalnya gitu. Hilang untuk healing ya. Jadi kita merasa kayak bahkan nanti gini, gue mau ngilang dulu ya biar ada konsekuensi, mungkin apakah saya akan dicariin atau gitu atau gimana gitu kan. Ada beberapa yang punya mindset mungkin ya, teman-teman menghilang untuk untuk menghilang aja, tapi mungkin di situ belum tahu akan menemukan apa gitu. Kalau hilang untuk dicari, sebenarnya nggak benar-benar hilang sih. Oh gitu. Ngumpet doang nggak sih? Oh beda lagi hilang. Ya karena kan butuh. Sebenarnya dia hilang untuk dicari kan. Iya. Jadi dia menghilang bukan untuk dirinya sendiri. Menghilang untuk validasi orang-orang lagi. Kayak gitu nggak sih? Mungkin. Iya rasanya gitu ya. Oke. Dan selain itu juga masyarakat mengajak pembaca untuk mempertanyakan takut menjadi dewasa. Itu kayak ada lagunya juga ya, takut tambah dewasa ya. Takut menjadi dewasa. Mungkin masyarakat punya sesuatu atau merasa bahwa saat menulis waktu itu masyarakat merasa belum dewasa atau gimana ketika kekhawatiran ini muncul menjadi tulisan. Sebenarnya yang menarik adalah ketika itu, ini tentang percintaan sih, sangat remeh banget sebenarnya. Jadi kayak waktu umur 21 tahun saya tuh mikir gitu, kayaknya kalau kita jadi tua itu menakutkan ya. Karena ketika kita menjadi tua, saya bisa bilang masyarakat kita zaman sekarang itu tidak memberikan ruang yang lebih banyak untuk orang yang menjadi tua. Menjadi tua itu kayak ketika kita sudah jompo, kita dianggap tidak lagi produktif dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketika kita menjadi makin tua, kita nggak atraktif. Kalau muda kan masih kenceng ya, makanya banyak orang yang berusaha meremajakan diri mereka dengan treatment mahal dan lain sebagainya gitu. Karena sebenarnya kita tuh takut untuk menjadi tua gitu. Dan ini adalah sesuatu yang juga pernah menghantui saya ketika saya umur 21 tahun gitu. Saya melihat, nanti kalau misalnya makin tua, gue makin nggak atraktif, kayaknya menjadi tua tuh menakutkan ya gitu. Dan menjadi kadang orang tuh merasa semakin menjadi dewasa kayak gini, ketika kita anak kecil kan kita di backup ya sama orang tua kita. Itu saya selalu bilang ya, sebenarnya masa-masa paling indah itu adalah masa-masa SMA dan kuliah, karena kita setengah dewasa dan kita setengah anak-anak. Jadi uang masih dapat dari orang tua, tapi juga kebebasan sudah mulai kita dapatkan. Tapi seiring menjadi tambah dewasa kan kita mendapatkan kebebasan.
yang juga ada konsekuensinya gitu. Nah, tapi sebenarnya takut menjadi dewasa itu bukan sesuatu yang mengerikan sih menurut saya, karena sifat aslinya kehidupan kan memang seperti itu. Sifat asli kehidupan kan ketika kita dewasa apa sih yang kita pelajarin sebenarnya? Apa tanggung jawab? Ya hanya tanggung jawab, kan. Iya. Kamu mau ngapain aja, terserah kamu, tapi ada konsekuensinya. Tuh. Iya. Nah ini yang makanya kenapa saya bilang ketika kuliah dan SMA itu masa-masa paling enak, karena mungkin tanggung jawabnya setengah lebih itu ditanggung sama orang lain. Tapi begitu kita menjadi dewasa, kita lebih bisa melihat kalau kamu ngambil keputusan bucin soal percintaan, ya kamu yang nanggung sendiri sakitnya. Kalau kamu ngebunuh orang, ya kamu yang dipenjara misalnya. Itu kan hal yang terjadi, dan kadang-kadang banyak orang yang takut untuk mengambil tanggung jawab itu. Tapi apapun itu sebenarnya, ya hidup tuh seperti itu realitanya. Dan semakin kita menjadi dewasa, dengan kita membuka diri kita pada pandangan-pandangan baru, saya pikir kita menemukan satu titik, semakin tua harusnya kita lebih punya perspektif bahwa hidup tuh semakin indah. Karena ketika kita kecil mungkin kita lebih banyak sentimental things. Karena mungkin kita nggak belajar tanggung jawab dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kita ya mungkin lebih baperan atau segala macam. Tapi dengan pengalaman-pengalaman yang berjalan setiap tahun gitu ya, pasti ada pembelajaran baru, dan itu membuka cakrawala berpikir kita bahwa dulu kayak gini ternyata tuh gue terlalu baperan ya. Kayak kan waktu muda gitu ya, mungkin pernah bucin atau segala macam. Sekarang kayak kita lebih stable untuk melihat diri kita, dan akhirnya kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih indah karena lebih bijaksana. Jadi saat ini masyarakat merasa bahwa ketakutan itu mungkin udah hilang atau sudah berkurang, atau sebenarnya udah nggak perlu lagi takut tambah dewasa gitu, takut menjadi dewasa gitu. Atau tua ya? Takut tambah dewasa itu pada akhirnya jadi kayak ini nggak sih? Takut sama kehidupan. Karena kan sifat alami kehidupan, lahir, kecil, tua, sakit, mati. Mana yang nggak pernah bisa kita lewatin? Semua pasti kita lewatin. Dan iya, kalau kita masih terus, yang menjadi masalah itu kan racun di pikiran kita bahwa kita pengen sesuatu yang abadi. Iya. Kita mengejar itu bagaimana supaya kita nggak mati lah ya. Tapi kan memang belum ada yang menemukan itu kan, menemukan teknologi walaupun nggak bisa. Sifat, tapi kalau nggak mati juga bingung juga sih. Kayak bertahun-tahun ngapain, nggak sih kadang mikir kayak gitu ya, karena kita minta umur panjang gitu. Tapi saya sering lihat tulisan-tulisan atau dokumenter gitu, orang yang udah 100 tahun lebih ketika ulang tahun, yang dia berharap adalah lekas mati deh. Misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya what we looking for in life, selain kita bisa accept aja gitu. Jadi kayak takut tambah dewasa, ya mungkin karena kita takut dengan hal-hal yang kita tanggung sendiri, tapi pada akhirnya itu sifat alami kehidupan, termasuk menjadi tua juga sifat alami kehidupan, ya kita cuma bisa nerima sebagai sebuah journey. Jadi menurut saya ya, tahapannya yang kekhawatiran itu muncul ketika remaja, ketika tadi tanggung jawab masih belum ada, terus masih di backup orang tua, jadi ya khawatir ketika saya keluar, saya gimana menghadapi dunia itu kalaupun sendirian kan. Jadi kayaknya mungkin ya natural harusnya ya kekhawatiran menjadi dewasa itu ya. Dan nggak perlu ada yang ditakutkan sih ketika kita menjadi khawatir, karena saya rasa kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, kegalauan, semua itu tuh nggak bakal semua itu juga menutrisi diri kita gitu loh. Banyak orang kan yang selalu menolak untuk menderita. Tapi jangan cari-cari penderitaan juga ya. Tapi kayak banyak orang yang, kalau itu namanya cari masalah, tapi banyak orang yang menghindari masalah. Banyak orang yang mendiskriminasi. Kan diskriminasi itu kan bukan cuma soal kamu keturunan apa, kamu kaya atau miskin, tapi diskriminasi itu kan juga bisa kita lakukan di level perasaan kita. Oh ini kebahagiaan saya suka, oh ini penderitaan saya nggak suka, saya nggak butuh penderitaan, saya nggak mau kecemasan. Itu kan juga bagian dari yang paling harus dari sikap diskriminasi seseorang kan. Jadi ya
ketika hari ini saya bisa bilang saya tidak takut dengan saya tidak cemas dengan menjadi dewasa, dengan bertambah tua gitu. Itu kan semua berangkat dari ketakutan saya. Oke. Jadi saya bilang di awal gitu, kalau saya melihat sesuatu itu ya kayak aliran sungai gitu yang mengalir, ya memang prosesnya dari sungai kecil dulu baru ke sungai besar kan. Ya nikmati aja prosesnya, termasuk juga penderitaan. Once kita punya penderitaan saat ini, ya itu juga ya sesuatu yang mungkin akan menutrisi kita ke depan gitu. Dan saya percaya banget dengan filosofi itu, bahkan sampai saya tulis di tato saya gitu, nomad no lotus, nggak ada lumpur, nggak ada teratai. Kalau kita mendiskriminasi teratainya, terus kita mendiskriminasi lumpurnya, kita cuma berharap teratainya, teratai itu nggak akan pernah bisa tumbuh kalau nggak ada lumpur. It's part of the journey itself. Iya, gitu. jadi kehidupan nggak ya kita berharap baik, bahagia, cuman ya segala macam tadi matnya, lumpurnya ya. Itu bagian dari kehidupan dari itu kehidupan juga. itu sendiri. Dan kehidupan tuh seringkali gini ya, maksudnya kalau kita lihat mungkin ada beberapa tulisan bahwa hidup tuh kadang hidup nggak adil, terkadang hidup jahat sama kita. Nah itu aku sering melihat bahwa apakah hidup itu jadi rasanya hidup tuh antagonis. Karena hidup tuh nggak adil, hidup tuh nggak adil. Nah, bagaimana supaya perspektif kita tuh melihat hidup lebih seimbang lah ya mungkin ya. Nggak melulu bagus, tapi nggak melulu juga nggak adil atau segala macam. Kalau kita bilang hidup itu nggak adil, mungkin yang kita harapkan keadilan itu adalah sesuatu yang membahagiakan versi kita. Oke. Iya nggak sih? Iya. Adil buat kita juga belum tentu adil buat. Iya kan, karena kita pengen versi kita, ya itu kembali ke ego ya kalau kita bilang. Tapi kan kadang saya selalu bilang orang yang menyebut hidup tidak adil, basicnya adalah karena dia menderita. Ya. Basicnya dia menderita adalah karena ada harapan dia yang tidak tercapai. Dan dia bilang hidup itu nggak adil. Ya. Tapi kalau kita terus ada di mental state seperti itu malah akan tambah membuat kita menderita. Gitu, kayak ya hidup apa adanya gitu. Kayak ya seperti ini gitu. Mungkin ada teman-teman yang terlahir kaya, saya terlahir miskin gitu, saya bilang hidup itu nggak adil. Ya kalau kita hanya mengutuk kehidupan yang tidak adil itu, apakah itu akan menjadi solusi? Ya. Atau ya kita menerima itu sebagai apa adanya gitu. Kadang dengan kita menerima justru kita bisa membuka hal-hal baru yang lebih menarik setelah kita berusaha untuk menerima dibandingkan sekedar mengutuk atau berkomentar. Itu yang saya alami sih dari banyak hal gitu ketika kita berbicara konteksnya tadi hidup tidak adil itu. Jadi maksudnya tanpa merendahkan orang yang memang terlahir dengan keadaan yang sangat sulit kan. Bagaimanapun juga kita hidup kan di level yang berbeda-beda kan. Ada yang mungkin terlahir, mohon maaf, misal miskin, ada juga yang level menengah, ada level kaya juga kan mengalami pukulan-pukulan itu sendiri. Cuman menurutku ya kalau memang kita terlahir dengan misalnya tadi penderitaan yang bertubi-tubi, sepatutnya adalah kita terus bergerak ya, atau melawan itu dan yakin bahwa selalu ada jalan keluar, atau gimana? Kita kan nggak tahu level kesulitan orang-orang sebenarnya kan. Lucu adalah karena saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Ayah saya hanya seorang supir ojek. Ibu saya meninggal karena kita nggak punya uang ke rumah sakit. Bagi saya materi adalah penderitaan. Beberapa bulan lalu saya ngobrol-ngobrol sama teman saya. Dia punya seorang teman yang bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah terkenal di Swiss yang isinya rata-rata orang kaya dan bangsawan. Kalau saya menaruh perspektif hidup itu tidak adil dan saya menderita, kalau materi adalah cara untuk menciptakan keadilan itu sendiri misalnya, berarti anak-anak di sekolah itu semuanya bahagia. Tapi nyatanya enggak. Karena in another level, there is another suffering. Pada level tertentu ada penderitaan lain juga. Ternyata dari teman saya itu saya dengar kayak mereka anak-anak yang terlahir dari keluarga yang kaya juga hidup dengan tuntutan yang lebih berat lagi, dan saya percaya itu gitu. Karena saya kadang bisa merasa di kondisi saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana gitu ya, saya lebih punya privilege untuk saya mau jadi apa. Tidak ada jalan selain ke atas.
Ya, maksudnya gini loh, ayah saya supir ojek, saya jadi supir ojek lagi juga ya udah gitu. Ayah saya juga nggak terlalu nuntut gimana kan. Tapi untuk keluarga-keluarga yang levelnya lebih tinggi, dari kecil anaknya itu sudah dicekoki bahwa kamu harus membuat kekayaan keluarga ini lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Di level itu aja, itu kan juga beban sebenarnya. Dan ada banyak, saya punya teman bahkan yang dia lahir dari keluarga yang cukup mapan gitu. Sampai dengan saat ini dia nggak bisa mewujudkan mimpi dia karena dia harus meneruskan kerja keluarganya, bisnis keluarganya. Jadi ya ada penderitaan lain lagi. Jadi hidup yang adil versi siapa? Pertanyaannya. Dan orang kaya kan, kalaupun misalnya orang kaya terus udahlah saya mau melepas aja privilege saya misalnya, nggak semudah itu juga, karena ketika dia melepas privilege, orang-orang yang bergantung, misalnya kan dia di sebuah perusahaan, mungkin punya perusahaan, orang-orang di bawahnya kan bagaimanapun bergantung terhadap kesehatan perusahaan ini kan. Ketika dia lepas privilege itu bisa jadi ya kamu menghancurkan. Ya itu juga benar. Saya punya teman yang dia punya perusahaan, yang dia streskan bukan soal uang buat dia lagi, tapi tanggung jawab dia karena ada orang-orang yang hidup dari tangan dia. Betul. Nah jadi kan another level, another suffering gitu sebenarnya, another problem gitu. Jadi hidupnya bukan buat diri dia sendiri jadinya kan, bagaimana orang-orang itu bisa. Jadi keadilan versi siapa kalau kita ngomong hidup itu nggak adil? Oke, balik ke buku. Dunia dalam senyap mengajak kita untuk tidak selalu mengejar hal materi ya. Jadi kalau mungkin tadi ada jeda dulu sejenak seolah-olah bahwa kamu butuh untuk istirahat gitu. Kira-kira apakah buku ini mau bilang bahwa kejarlah secukupnya, jangan menumpuk, atau gimana kira-kira? Ini menarik. Sebenarnya kalau kita bilang jangan mengejar materi, enggak juga. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, uang itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi secure. Gitu. Tapi kalau kita terlalu berpikir banyak soal uang, malah kita tambah insecure. Oke. Jadi kita pertama yang harus kita ketahui dulu adalah kita lihat ke dalam diri kita. Apa sih yang kita butuhkan? Setelah kita tahu apa yang kita butuhkan, kita baru bisa berkembang pada level mana kita ingin mengejar itu. Buat saya pribadi, saya udah bahagia bisa makan nasi gudeg. Saya nggak perlu makan foie gras misalnya. Jadi saya tahu batas mana saya cukup, batas mana saya bisa menikmati hidup saya, dan pada batas mana saya bisa menikmati hidup. Karena kalau kita dan yang paling penting adalah banyak orang zaman sekarang berpikir bahwa kita harus produktif terus gitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah, emang tidur juga bukan hal yang produktif? Saya selalu merasa tidur, rebahan adalah hal yang produktif. Oh iya. Oke, berarti produktif ke arah mana? Sekarang gini. Pertama kita kalau kita lihat termnya tadi yang saya sampaikan adalah hidup tuh ya the way it is. Dan tubuh kita the way it is. Mas produktif 24 jam. Apakah itu hal terbaik yang bisa kita lakukan? Enggak sih, enggak harus sampai 24 jam kan. Iya, tapi kan orang selalu menuntut kalau bisa, gini, banyak orang yang bilang 24 jam tuh kurang buat saya. Iya. Karena kita pengen ngelakuin sesuatu yang lebih produktif sampai kita lupa gimana caranya tidur. Banyak loh orang-orang yang bingung bagaimana cara menikmati ranjangnya dia. Biarpun mungkin dia beli ranjang yang harganya puluhan juta sampai ratusan juta gitu, tapi dia lupa cara menikmati ranjangnya dia. Tapi tubuh kita itu juga butuh istirahat. Kalau kita nggak istirahat, bagaimana kita bisa lebih produktif? Banyak orang yang lupa itu gitu. Jadi menurut saya ada orang yang tipikal gini, gue kerja sampai mampus, setelah itu gue 3-4 hari gue akan di Bali, gue akan healing. Kalau buat saya cukup kerja 8 jam, 9 jam. Setelah itu di malam hari saya juga akan tidur 7-8 jam. Karena yang paling takut buat saya adalah kalau saya punya perspektif gitu ya, gue kerja mampus dulu, nanti gue akan menikmati. Tapi hidup di kemudian hari, misalnya gini, saya kerja mampus dulu sampai saya punya uang, terus saya bisa beli pulau pribadi dan saya baru menikmati hidup. Yang saya takutkan
saya belum mampu beli pulau itu, saya udah mati duluan. Jadi hidup mana yang saya nikmati? Jadi ya menurut saya make everything balance gitu. Di zaman dulu gitu ya, saya pernah baca tulisan yang menurut saya itu menjadi cukup menarik. Zaman dulu leluhur kita itu bisa menikmati cahaya rembulan sambil meminum teh selama 2 dan 3 jam. Nah, yang kita susah. Itu adalah kebahagiaan yang sederhana banget. Mereka nggak butuh pergi ke Bahamas, mereka nggak butuh pergi ke Bali, mereka nggak butuh pergi ke Raja Ampat hanya untuk bisa menikmati rembulan. Kebijaksanaan sederhana kayak gitu yang kadang-kadang hilang karena kita nuntut untuk lebih produktif, dan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang di luar dari kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang itu yang jadi masalah. Dan itu yang kenapa banyak orang stres zaman sekarang menurut saya. Kita langsung ke pertanyaan ini aja, Mas. Kan ada satu part mungkin dari buku ini yang menjadi favorit yang buat Mas Raka mungkin jadi pegangan banget mungkin ya, yang favorit di sini, lalu dia juga tidak selalu relevan, maksudnya juga tidak usang gitu buat Mas Raka. Kira-kira part yang mana, dan kalau boleh dibacain. Konsumtif terlalu banyak. Tapi begitu saya mendengarkan cerita dari tante saya tentang nenek saya, karena saya nggak bersentuhan dengan nenek saya menemukan ada kebijaksanaan yang bahwa ini sudah dilakukan secara turun-temurun di keluarga saya. Dan itu mungkin diwariskan ke saya tanpa saya sadari, sehingga saya lebih tahu akar saya di mana. Nenek saya adalah orang yang hidup sangat sederhana, bisa dibilang sangat miskin. Tante saya bilang nenek saya hanya punya 3 baju dalam hidupnya. Tapi setiap kali dia menerima baju keempat, dia pasti akan kasih 1 bajunya lagi ke orang lain. Jadi dia seumur hidup dia hanya punya 3 baju. Dia hidup sangat sederhana, sangat minimalis gitu. Jadi ketika sekarang saya melihat saya hidup pengen lebih simple gitu ya, saya nggak melihat ini sebagai diri saya yang eksis, tapi juga dari akar yang mengakar kuat dari keluarga saya dan lain sebagainya. Tapi ada banyak generasi muda zaman sekarang yang dia kehilangan akarnya dia nggak tahu tentang silsilah keluarga dia nggak tahu tentang silsilah budaya dia. Padahal dari budaya, dari kisah-kisah kakek nenek kita, orang tua kita dan lain sebagainya, itu yang membuat kita sebenarnya terkoneksi juga dengan diri kita dan lebih memahami siapa kita, apa kita, dan sebenarnya bagaimana akar masalah yang terjadi dalam hidup kita. Seperti itu. Menarik karena kalau kita dalam budaya yang kuat, maksudnya apalagi kita bisa melihat ke belakang jauh ke atas. Memang seringkali, mungkin saya juga kalau melihat ke atas, ke silsilah atas mungkin udah kepotong di generasi keberapa. Jadi secara budaya, secara nilai-nilai keluarga leluhurnya udah terpotong, dan mungkin saya hanya bisa melihat cerita-cerita mungkin dari masyarakat juga, cerita-cerita orang bagaimana dia mendapatkan warisan bukan uang ya, warisan kebijaksanaan termasuk penderitaan. So, iya dong, kayak misalnya kalau keluarga kita hobinya ribut, kita juga diwarisi budaya untuk mudah trigger untuk gampang cari ribut kan ke orang lain. Iya, karena kita terbentuk dari rumah yang sehari-hari seperti itu. Iya, jadi menurut saya tulisan itu paling relevan karena kadang-kadang orang melihat masalah itu hanya di dirinya dia, tapi dia nggak melihat akar-akarnya. Jadi tulisan tentang itu adalah tulisan yang paling menarik, dan itu sangat membantu saya sekali untuk bisa lebih banyak berdamai dengan diri saya dan mengenal diri saya lebih jauh. Itu sih. Oke. Terakhir mungkin dari Mas Raka, rencana mau bikin buku lagi? Saya nggak pernah merencanakan untuk bikin buku, sejujurnya. Tapi saya suka nulis. Ini bukan sesuatu yang klise ya, tapi memang ketika saya punya pemikiran, saya nulis. Dan saya nggak yakin apakah menjadi buku lagi apa enggak, tapi ada satu yang menarik yang saya tulis, dan mungkin ini juga menjadi hal yang sangat bagus. Saya berbicara dan memikirkan tentang American Dream. American Dream. Jadi kalau teman-teman Masnya sendiri belajar tentang kemediaan, gitu ya, pengaruh media dalam mempropagandakan sesuatu kan sangat besar, dan kita tuh terpengaruh sekali oleh propaganda media yang mendorong kita untuk menjadi orang yang punya American Dream. Bahkan
Orang Cina pengen punya American Dream, orang Vietnam pengen punya American Dream, orang Indonesia pengen punya American Dream. Sebagai contoh. Tapi sebenarnya, do we really need that? Ataukah American Dream itu hanya paradoks? Karena ada banyak kadang-kadang orang merasa gue akan bahagia setelah gue punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, punya rumah yang ada kolam renang di belakangnya. Kalau bisa itu di tengah cottage mewah, sehingga gue bisa that's how we enjoy life. Tapi pertanyaannya, berapa persen dari orang di seluruh dunia yang bisa yang punya itu? Kalau jawabannya cuma 1%, berarti hanya 1% orang yang berhak bahagia di dunia. Lebih ke sana sih. Jadi kayak, karena saya suka isu sosial, jadi kadang saya melihat sesuatu dari masalah yang konteksnya ke masyarakat apa, dan itu berpengaruh ke diri kita seperti apa. Saya lagi bikin tulisan tentang itu, ya baru di tahap itu sebenarnya. Untuk buku selanjutnya saya menyerahkan kepada semesta. Kalau memang ada yang tertarik dijadikan buku, it's good. Kalau enggak pun, ya saya tulis itu untuk jurnal saya pribadi. Aneh ya? Ya tadi seperti kita buka di awal dari masyarakat juga tentang semesta yang besar ini, tapi kita juga punya semesta sendiri, kita punya tulisan ya. Mau ada di semesta saya sendiri juga terserah saya kan, karena ya inilah dunia saya, nggak selalu harus orang dari luar semesta saya membaca gagasan-gagasan saya gitu. Oke, tadi jawaban terakhir dari Mas Raka yang menutup obrolan kita yang cukup intens dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dapatkan buku Dunia Dalam Senyap ini di Bumi Fiksi, Republik Fiksi, dan toko buku Gramedia. Beli yang original, jangan yang bajakan. Oke, itulah akhir dari podcast kita di Behind the Book, di segmen About the Book. Untuk tema-tema lainnya dan penulis-penulis lainnya, mungkin teman-teman silakan komentar di kolom komentar. Nanti kita akan, kalau ada kesempatan kita akan undang. Terima kasih Mas Raka untuk waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.